Salam jumpa peserta materi pembelajaran Data Science untuk pemula. Kita akan mempelajari bagaimana ilmu data science sangat dibutuhkan untuk menjadi calon talenta digital Republik Indonesia. Materi pembelajaran ini ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengenal data science sebagai dasar materi untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk menjadi calon talenta digital. Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan definisi dari data science, big data, dan big data analytics. Menjelaskan peranan penting dari data science dalam kehidupan dan menyebutkan berbagai macam pemanfaatan data science di perusahaan. Mampu menjelaskan prinsip dasar data science dan mampu mendesain dan mengembangkan program data science berbasiskan R dan Python. Ya, jadi data science ini intinya adalah bagaimana kita mengembangkan suatu program yang dibutuhkan bagi perusahaan untuk melihat insight ya dari data yang berukuran besar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kita masuk ke materi ya. Kita tahu bahwa saat ini berbagai macam data dihasilkan dengan kecepatan dan volume yang sangat besar. Misalnya pada data web, e-commerce, transaksi keuangan, data kependudukan, online trading, selling, ya, media sosial, dan opini di Twitter misalnya. Nah, itu semua bisa menjadi sumber informasi yang sangat besar yang untuk melihat informasi tersebut secara ringkas dibutuhkan kemampuan pemrograman di bidang data science. Ya, karena data berukuran besar, manusia tidak mampu untuk menganalisisnya dengan cepat. Tetapi komputer yang memiliki memori yang besar, kecepatan yang tinggi, mampu mengolah data kecepatan tinggi sehingga bisa menghasilkan rangkuman summary yang dibutuhkan. Begitu prinsipnya. Nah, data dihasilkan oleh perangkat teknologi informasi di berbagai macam kehidupan ya terus berkembang pesat. Facebook, Amazon, Twitter, ya, Google, ya, berita-berita di web itu, begitu juga sinyal-sinyal ya yang ada yang masuk ke bumi itu perlu dianalisis. Ya, terus bertumbuh berkembang. Belum lagi model datanya ada yang teks, gambar, video ya yang membutuhkan kemampuan pemrograman untuk bisa mengerti arti informasi dari data tersebut. Ya. Misalnya kita lihat Google memproses 20 petabyte data per hari itu di 2008. Ya, Facebook memiliki 60 terabyte log harian. eBay memiliki 6,5 petabytes data user dan banyak lagi data per harinya. Ya, dan kegiatan-kegiatan penelitian, media sosial itu serta aktivitas perusahaan menghasilkan data-data yang banyak yang tersimpan di server database. Dan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi pada kegiatan bisnis perusahaan. Karena perusahaan membutuhkan informasi tren, ya langkah strategis apa yang harus diambil dari data yang dimilikinya. Dan itu perlu dianalisis dari data yang ada. Nah, ada istilah apa itu data science? Ya, data science ialah disiplin ilmu yang menerapkan berbagai macam teori dari matematika, statistik, data engineering, ya, komputasi tingkat lanjut, data visualization untuk menggali data. Istilahnya dalam ilmu komputer itu data mining dan memperoleh insight atau pandangan dari data yang dimiliki untuk dapat digunakan untuk keperluan bisnis maupun riset. Praktisi data science disebut sebagai data scientist. Data scientist memiliki tugas untuk mengatasi berbagai masalah kompleks dan melakukan analisis data sehingga dihasilkan penyajian informasi yang mudah dipahami. Pembentuk data science bisa dilihat di sini gambarnya
dari berbagai macam pakar, domain expertise ya, para ahli-ahli sains, matematika, statistik, programming ya, itu terciptalah ilmu data science. Nah, ada perbedaan antara data science, artificial intelligence maupun machine learning. Sudah dibahas pada materi artificial intelligence sebelumnya bahwa data science fokus pada mengatasi masalah yang susah bagi manusia, namun mudah bagi komputer. Karena datanya berukuran besar, kita tidak mampu mengingat data berjumlah besar. Kalau AI, dia mampu berfokus pada penyelesaian masalah yang susah bagi komputer, namun mudah bagi manusia. Misalnya mengenal ucapan dengan baik dan meresponnya. Bagi manusia gampang, mengenal objek gampang, tapi bagi komputer tidak semudah itu. Ya, nah di algoritmanya ini bagaimana memperoleh data pelatihan yang memadai sehingga dihasilkan sistem cerdas yang mampu memprediksi, mengklasifikasi dengan baik, dibutuhkan machine learning. Sehingga gambarannya di sini pada data science, proses optimisasi manufacturing pada pembuatan gelas itu dipantau mulai dari tanah liat yang digunakan, proses produksinya, bagaimana proses pemanasannya, bagaimana proses glazingnya, bagaimana sehingga dihasilkan gelas yang minim cacat. Sedangkan pada AI, apabila ada produksi gelas, maka bagaimana metode otomasi untuk mengetahui cacat atau defect pada gelas tersebut. Misalnya ada retakan, misalnya bagaimana sistem kamera atau computer vision mampu melihat defect dari gelas tersebut. Sehingga dihasilkan proses otomatisasi untuk melihat apakah gelas ini lolos uji, lolos kualitas atau tidak. Nah, dalam bidang ilmu komputer, sistem yang mampu melihat otomasi industri itu untuk bisa lolos uji atau tidak dari objek yang sedang dipantau kualitasnya, itu istilahnya machine vision. Paham ya perbedaannya? Kita lanjut ya. Nah, data science merupakan disiplin ilmu yang secara khusus juga mempelajari soal data, terutama data kuantitatif ya atau data numerik. Digunakan untuk analisis penjualan dan meningkatkan performa bisnis. Oleh karena itulah ramai saat ini dibutuhkan data scientist pada berbagai macam perusahaan. Dan data scientist ini sangat dibutuhkan dan merupakan salah satu pekerjaan yang paling menarik di abad 21 ini. Nah, ini adalah bagian dari keahlian yang dibutuhkan pada talenta digital. Ya, Anda yang mempelajari data science ini sudah sangat tepat. Kebutuhan tenaga kerja di bidang data science sangat besar. Nah, menyadur Kompas, pentingnya data science apa? Ketika data dalam bisnis diolah menggunakan kemampuan data science, maka machine learning akan semakin cerdas. Tentu kalau sudah bagus machine learning-nya, keputusan yang diambil itu menjadi lebih baik. Data science memungkinkan perusahaan untuk bersikap proaktif dan mengambil tindakan untuk mengoptimalkan hasil. Selain itu, kejelian membedah kasus di dunia industri, mengolah data, juga mengimplementasikan algoritma pada kasus bisnis bisa memberikan solusi pada perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya. Data science memberikan perusahaan pandangan ke depan yang diperlukan para decision maker untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, mengembangkan produk yang lebih menarik, dan mendorong efisiensi operasional. Ini pentingnya data science. Nah, di sini dapat dilihat di Gartner's 2014 Hype Cycle, ya, kebutuhan akan data science, pengolahan data, kecepatan tinggi, ya, itu sangat besar. Puncaknya adalah kemampuan AI, Internet of Things, Smart City, segala macam terkait Industri 4.0 dan Smart Society 5.0 itu sangat dibutuhkan. Ya. Nah, tujuan dari data science antara lain untuk prediksi nilai berdasarkan input. Untuk klasifikasi misalnya spam atau bukan spam.
untuk rekomendasi, misalnya rekomendasi produk yang menarik, ya, pattern detection and grouping, deteksi anomali, misalnya pada fraud detection, ya, actionable insight, ya, pada dashboard dan visualization, dan proses pengambilan keputusan secara umum dan forecast untuk penjualan dan revenue perusahaan. Dan perusahaan IT beserta industri merupakan perusahaan-perusahaan yang paling banyak membutuhkan data science selain perusahaan finansial dan healthcare. Ya. Nah, gambaran pekerja IT di perusahaan saat ini, IT di perusahaan melibatkan IT manager, project leader, senior programmer, database administrator, network engineer, dan IT technical support. Selain itu, semakin banyak kebutuhan di IT itu adalah di data scientist. Dan di sini datanya, data scientist masih banyak didominasi oleh pria. Ya, dan bahasa yang umum digunakan adalah Python maupun R. Dan biasanya butuh kemampuan pemrograman minimal 1-2 tahun agar lebih expert di dalam analisis. Dan cenderung banyak yang bergelar master maupun PhD. Ya, jadi tidak ada salahnya Anda juga harus lanjut pendidikan S2 maupun PhD agar bisa semakin mantap bidang data science yang Anda kuasai. Nah, pekerjaan di bidang data science itu biasanya ada minimal 3. Ada sebagai data scientist-nya di dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data untuk menghasilkan informasi yang berguna dan pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Ada data engineer-nya yang mempersiapkan arsitektur data, membangun data warehouse, dan melakukan proses persiapan data yang dikenal dengan istilah Extract Transformation Load atau ETL untuk dapat digunakan dan diolah. Ada data analis yang bertugas menghasilkan analisa data dan mempresentasikan insight untuk membantu proses pengambilan keputusan manajerial pada suatu perusahaan. Ya. Apa bedanya data science dan big data? Kalau big data adalah sekumpulan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur, ya, unstructured, dan berjumlah sangat besar dan kompleks. Jadi data PDF, image, video, segala macam itu tentu kan tak terstruktur. Ya, beda dengan data pada database, misalnya SQL, Structured Query Language. Kita bisa query data dengan mudah pakai perintah SQL pada suatu table, misalnya seperti itu. Sedangkan data science merupakan bidang antar disiplin terkait proses dan sistem untuk mengekstraksi pengetahuan atau knowledge atau insight dari berbagai sumber data terstruktur maupun tidak terstruktur, yang semuanya itu kita sebut sebagai big data, yang melibatkan visualisasi dan analisis dari berbagai macam bidang ilmu seperti matematika, statistik, machine learning, data mining, serta knowledge discovery in databases. Ya, jadi kompleks ini. Nah, ada prinsip 3V di big data. Ya. Doug Lenné mendefinisikan big data dalam 3V sebagai berikut. Ya, dari volumenya, ya, itu besar, kecepatan aliran datanya juga tinggi, dan variasinya berbagai macam format muncul menghasilkan data-data yang perlu diolah. Ya, itulah butuh juga kecepatan tinggi dari komputer maupun server. Nah, program berbasis AI ini merupakan program yang digunakan juga pada data science. Ya, kalau machine learning digunakan untuk membuat program yang mampu belajar dari data yang diberikan untuk selanjutnya melakukan prediksi maupun klasifikasi. Nah, jadi kalau di machine learning itu diberikan data input, ya, serta output, dia bisa mengenerate
istilahnya programnya. Sehingga dihasilkan model yang sangat dibutuhkan untuk bisa melakukan prediksi. Ya, seperti itu. Jadi dia butuh training data atau data pelatihan untuk setelah pintar dilatih, dia bisa memprediksi. Kita berikan data testing, data tes, data uji, dia bisa prediksi nilai yang dibutuhkan. Nah, kita masuk ke mengenal data. Ya. Kalau kita lihat definisinya, data adalah fakta-fakta, value, nilai. Nilai yang belum diolah, karena kalau sudah diolah disebut informasi. Ya. Kalau orang banyak informasi, maka disebut memiliki pengetahuan. Jadi, gabungan informasi-informasi yang penting menjadi suatu pengetahuan. Ya, seperti itu. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi data primer. Data yang didapatkan atau dikumpulkan sendiri. Misalnya melakukan wawancara, observasi, atau penelitian di lapangan atau lab. Kalau data sekunder, didapat dari pihak lain. Misalnya dari penyedia data BPS maupun LIPI. Itu prinsipnya ya. Syarat data yang baik diantaranya adalah harus objektif, sesuai dengan keadaan sebenarnya, bukan manipulatif. Harus mewakili data tersebut. Representatif, jangan terlalu sedikit. Data harus yang terkini. Misalnya data penduduk Indonesia untuk pemilu. Jangan pakai data tahun 1950, tentu kan nggak bisa. Data harus relevan dengan masalah yang akan dipecahkan. Jangan sampai memecahkan suatu masalah, datanya tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut. Ya. Jenis data. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi data numerik atau kuantitatif. Dinyatakan dalam besaran numerik atau angka. Misalnya, data pendapatan per kapita, pengeluaran, harga, jarak. Dan yang kedua, data kategorik, kualitatif. Diklasifikasikan berdasarkan kategori atau kelas tertentu. Misalnya, kategori mahasiswa berprestasi, kategori kota kecil, kategori kota sedang dan besar, kategori kualitatif. Ya. Data kategorik dapat dijadikan data numerik dengan memberi bobot pada setiap kategori. Ya. Data kategorik dapat dibedakan menjadi data ordinal. Urutan kategori menunjukkan tingkatan atau ranking. Ya. Misalnya, bagaimana prestasi belajar Anda semester lalu? 1 sangat baik, 2 baik, 3 sedang-sedang aja, 4 buruk, 5 sangat buruk. Kita dapat datanya. Data nominal. Urutan atau nilai tidak menunjukkan tingkatan. Misalnya, apa warna favorit Anda? Mau pilih 1 ungu, pilih 2 abu-abu, atau 3 coklat, atau 4 putih? Ya, tidak menunjukkan tingkatan. Ya, lebih ke pilihan saja. Begitu ya. Nah, tipe data tadi sudah dibahas berbagai macam tipe data. Data terstruktur, data tidak terstruktur ya. Ya. Ada juga data yang semi terstruktur seperti data XML. Ya, data sosial media dan sebagainya. Banyak sekali ya. Social network. Nah, untuk belajar data science, pemrograman yang paling dasar dan umum karena terkait dengan statistik adalah bahasa R. Karena R itu untuk statistical computing. Ya. Anda dapat menginstal R versi terbaru, unduh secara free. Ya. Di sana sudah tersedia tools-tools untuk analisa data, data science, ya, penerapan pada human resource department, psikometrik maupun item response theory misalnya. Ya.
Setelah Anda mengunduh, Anda dapat menjalankan program R. Anda juga dapat mengupdate library-library yang ada dengan perintah library package ya. Anda sertakan paket-paket yang dibutuhkan untuk riset Anda misalnya. Misalnya menyertakan paket psikologi, berarti tuliskan programnya library psych. Ya, misalnya salah satunya seperti itu. Paham ya? Nah, tugas pertama Anda, install R dan pelajari fungsi-fungsi dasar di R. Banyak sekali tutorialnya. 2. Buat program R untuk membaca satu file data CSV serta menampilkannya. Misalnya, file data penjualan selama 5 hari. Ya. Pastikan program R Anda berjalan dengan baik, lengkap dengan paket-paket penting dasar data science maupun grafik. Ya, jadi tolong Anda install dan pelajari konsep dasar pemrogramannya. Sebagai tugas pertama Anda. Ya. Nah, bagaimana pemrogramannya? Kita lihat materinya, pemrograman R dasar. Setelah Anda menginstal, Anda bisa mengetikkan langsung programnya. Misalnya untuk mencari akar dari 25, berarti SQRT 25. Akan keluar hasilnya 5. Ya. Jika Anda ingin membuat suatu vektor, ya, X namanya, misalnya isinya 1, 2, 3, numerik. Maka gunakan fungsi C atau concatenate. Sehingga kalau dicetak print, X tersebut isinya 1, 2, 3. Gampang ya. Lanjut. Bagaimana untuk looping? Di R, loopingnya menggunakan fungsi for, in 1 sampai 4, dia akan mencetak data science is the best. Pengecekan kondisi bagaimana? Sama seperti pelajaran algoritma yang lalu, A misalnya dimasukin nilai 90. Jika A besar dari 85, tampilkan pesan Anda smart. Nilainya 50, besar dari 50, dan kurang dari sama dengan 85, Anda cerdas. Selain dari itu, tentu Anda pintar. Tidak ada manusia yang tidak pintar. Ya. Nah, bagaimana dasar mengolah data di R? Ada istilah data frame, merupakan tipe data untuk menyimpan data dalam bentuk tabular. Contoh, Anda memasukkan data nama orang beserta skornya. Ya, disimpan dalam bentuk namanya data frame, DF. Ya, kalau kita print dia DF, maka akan tampil data orang beserta nilainya tadi. Kalau kita ingin mengetahui dimensi dari data frame tersebut, pakai fungsi dim. Dim dalam kurung DF. Kalau kita ingin tahu banyaknya row, tentu di situ ada 4, berarti n row. Kalau kita ingin tahu banyaknya kolom di data tersebut, maka pakai fungsi n-calls. Ya, gampang ya. Ini dasar dari statistik dan data science. Bagaimana membaca data di R kalau kita punya file data penjualan .csv misalnya. Maka kita bisa baca menggunakan perintah read.csv. Lalu kita bisa cetak datanya, misalnya nama datanya main data, akan tampillah data file CSV tersebut yang bisa dibuat biasa dalam file Microsoft Excel. Ya, simpan sebagai file ekstensinya .csv. Gampang ya. Kita lanjut. Nah, ada banyak paket library R untuk data science. Misalnya tidyverse, ya, Gapminder, Lahman, segala macam. Pakai perintah library dalam kurung nama paket yang mau kita unduh, install. Nah, alur kerja data science, misalnya kalau pakai tidy, ya, pakai tidyverse, ya, kita bisa memodelkan proses transformasi, visualize maupun modelnya sehingga tampil luarannya untuk bisa dikomunikasikan, ditampilkan, ya, sehingga menjadi aplikasi data science yang mudah dikembangkan dan dihasilkan grafik dengan bagus nanti. Ya. Nah, kita lanjut lagi bagaimana ilmu fungsi-fungsi statistika dasar untuk mengetahui data. Misalnya
print untuk mencetak nilai, min untuk mencari rata-rata, dan mencari median pakai fungsi median. Ya, seperti ini. Nilai tengahnya berapa? Kita bisa cari. Jadi nama-nama fungsi statistik dasarnya sudah ada. Median. Lalu untuk membuat fungsi bagaimana? Kita pakai fungsi, membuat fungsi. Ya. Misalnya kita beri nama getMode. Ya, untuk mencari hal-hal yang unik datanya. Kita bisa hitung dia. Ya. Hingga dihasilkan fungsi getMode ini ya, seperti ini. Ya, kita bisa mencari file yang paling sering muncul atau data yang sering muncul, misalnya seperti apa. Ya. Plot grafik, tinggal pakai fungsi plot. Ada variabel yang menyimpan datanya, misalnya pressure, dengan teks yang kita atur, apa pesannya, dia akan otomatis tampil plot grafik dari pressure itu. Nah, inilah data science, bagaimana visualisasi data. Kalau kita hanya lihat data saja kan bingung, tapi kalau divisualisasikan dengan baik menjadi insight, pandangan yang mudah dipahami. Nah, ini artinya semakin tinggi temperaturnya ada peningkatan pressure, ya kan? Begitu. Grafik. Kita punya data mobil sama truk, kita plot grafiknya dengan garis yang kita sesuaikan sehingga jadilah grafik yang menarik. Sekali lagi, kalau hanya melihat data kita bingung. Jadi grafik menjadi mudah dipahami. Di sini kelihatan terjadi peningkatan penjualan, misalnya seperti itu. Nah, tadi untuk membaca data, kita bisa tahu banyaknya kolom sama baris. Ya, file data.csv kita baca dengan read.csv. Kita punya ada 8 baris data, berarti 8 row. Dan kolomnya ada 5. Ada 5 kolom. Ya, jadi Anda buat di Excel, simpan sebagai file data.csv. Ya. Ini contohnya kita membaca data. Nah, di bahasa R ada fitur R Commander yang memudahkan untuk dapat melihat data, mengakses data, memvisualisasikan data secara GUI dengan lebih mudah. Ya, jadi menganalisisnya, melihat datanya lebih gampang kalau berbasiskan GUI. Ya. Nah, kalau menggunakan bahasa Python juga mirip-mirip. Ya, dia bisa juga untuk data science dengan fitur-fitur komputasi yang library-nya lebih banyak dibandingkan statistik bahasa R. Ya, lihat mirip-mirip saja. Kalau di Python misalnya untuk data science itu pakai library Pandas. Nah, untuk menjadi ahli data science tentu skill-skill teknis seperti ini misalnya pakai library Pandas Anda harus kuasai. Nah, sebagai tugas eksplorasi R Commander untuk dapat menerima input file database dari file tertentu dan menganalisa data statistik serta menampilkan grafik yang sesuai. Paham ya? Jadi materi ini, di sesi ini Anda sudah mengenal peranan fungsi dari data science dan bagaimana membuat program dasar menggunakan bahasa R maupun Python. Ya. Sebagai latihan penutup, buatlah program untuk mengakses data karyawan CSV dan mencari nilai maksimum gaji menggunakan fungsi max. Bagaimana ini? Bisa pakai fungsi max? Ini jawabannya. Ya, retrieve membaca karyawan.csv, dari data yang ada tersebut, kolom salary-nya kita cari pakai fungsi max, sehingga dia akan cetak gaji yang tertinggi itu siapa namanya. Tentu yang dicetak di sini adalah salary-nya saja. Ya, begitu. Oke, para peserta materi pembelajaran data science untuk pemula, demikianlah bagian pertama mengenal data science. Saya harapkan Anda mengulang kembali, mengerjakan tugas maupun latihan yang ada, baru bisa masuk ke bagian kedua berikutnya. Ini adalah referensi tambahan yang harus Anda buka, baca, agar Anda semakin menguasai konsep
teori dan penerapannya. Ya. Silakan menghubungi saya jika ada kendala permasalahan. Kita akan lanjut nanti ke bagian kedua di video berikutnya terkait matematika dan statistika dasar pada bahasa pemrograman R dan data science. Terima kasih, terus semangat belajar dan sukses selalu.